Di pertempuran awal ini, Mu Chen hanya berlaku pasif. Kultivasinya yang rendah menjadi umpan, arah spiritual sebagai jaring menjebak lawannya. Sue Lingzi dari klan darah merupakan musuh terbesar klan Dewa Luo. Dia juga menjadi penyebab kematian ayah Luo Li. Dengan pukulan api kristal pagoda tubuh Sue Lingzi meledak tak tersisa. Kakek Luo Li yang melihat itu hanya dapat menangis bahagia. Punya Ahold Arai Pertempuran, kekuatan tertinggi di White Jade Square dibuat kagum dengan kematian Sue Lingzi. Kaisar Perang Surga Barat berdiri di Myriad Stone Steps dan menyipitkan matanya untuk melihat Mu Chen, yang muncul di layar. Meskipun dia terlihat tenang, dia tampaknya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan membunuh Sue Lingzi. Flame Emperor, kamu memiliki penilaian karakter yang baik. Mu Chen memiliki prasyarat untuk memasuki Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns. Kaisar Perang Surga Barat memberitahu Kaisar Api sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah penguasa surgawi. Meskipun dia sombong, dia bukannya tidak masuk akal. Jika dia masih mengabaikan kemampuan Mu Chen, dia akan terlihat kecil. Dia hanya menyebutkan bahwa Mu Chen memiliki prasyarat untuk memasuki medan perang penguasa duniawi atas, tetapi dia tidak berpikir bahwa Mu Chen memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Ling Zanzi dan sisanya atas satu-satunya posisi yang tersedia. Ketika Kaisar Api mendengar ini, dia hanya tersenyum. Dia tahu apa yang dimaksud Kaisar Perang Surga Barat, tetapi dia tidak membantahnya. Dia hanya berkata, mari kita lihat apakah dia bisa mengejutkan kita. Kaisar Perang Surga Barat membelai pegangan dan mengangguk. Saya tidak sabar untuk melihat apakah dia benar-benar dapat mengejutkan kita. Mu Chen berdiri di atas laut yang riuh dan melambaikan lengan bajunya. Pagoda kristal menghilang dan 3 pita ditembakkan, langsung muncul di tangannya. Ketiga pita itu adalah segel pertempuran. Mu Chen tersenyum saat dia membelai 3 segel pertempuran. Sue Lingzi sepertinya mendapatkan panen yang bagus akhir-akhir ini. Mu Chen akan dapat menukar ketiga segel pertempuran ini untuk arai pertempuran 3 roh dari perbendaharaan Kaisar Perang. Namun, saat ini bukan waktunya untuk melakukannya. Mu Chen menyimpan 3 segel pertempuran dan memandang dingin arai Deicide 9 naga yang baru saja dihancurkan. Hantu guru berdiri di dalamnya, tampak mengerikan dan pucat. Ketika dia melihat Mu Chen menatapnya, dia menggigil ketakutan. Kematian Sue Lingzi sangat mengejutkannya. Dia tidak menyangka Sue Lingzi akan mati di tangan Mu Chen, terutama karena kekuatan dan kemampuannya. Meskipun Mu Chen hanya seorang penguasa duniawi bawah, ia memiliki sarana yang kuat. Ho, kakak Mu Chen, kau benar-benar keturunan naga Phoenix. Saya sangat konyol telah ditipu oleh Sue Lingzi. Saya berharap bahwa Anda tidak akan menentang saya, saudara. Hantu guru mencoba untuk menjilat Mu Chen ketika dia mengingat bagaimana Mu Chen telah dengan kejam membunuh Sue Lingzi. Mengingat kekuatan tempur Mu Chen, Master Hantu bukanlah tandingannya, meskipun dia adalah Master leluhur arai spiritual. Karena memang begitu, dia mungkin juga mengakui bahwa dia takut pada Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat bahwa Tuan Hantu telah merendahkan dirinya, dia bertanya, menurutmu apakah aku akan memaafkanmu karena telah menyerangku? Ketika Tuan Hantu mendengar ini, wajahnya berkedut. Dia memaksakan senyum dan bertanya, saudaraku, apa yang harus saya lakukan untuk menenangkanmu? Mu Chen mengulurkan tangannya dan berkata dengan datar, 3 segel pertempuran. Tuan Hantu menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, kamu meminta terlalu banyak. Dia telah berjuang begitu keras untuk mendapatkan 4 segel pertempuran sehingga dia bisa menggunakannya untuk ditukar dengan arai diagram induk leluhur. Jika dia memberikan 3 dari mereka kepada Mu Chen, usaha masa lalunya akan sia-sia. Mu Chen tetap tanpa ekspresi. Roh pertarungan kura-kura hitam yang ada di langit menatap guru hantu dan semangat juangnya yang agung, lalu bergerak ke arahnya dengan penindasan yang kuat. Tubuh Ghost Master tenggelam sedikit ke tanah saat penindasan melanda dirinya. Dia bisa melihat dari sorotan mata Mu Chen bahwa dia akan berakhir seperti Sue Lingzi jika dia tidak menyetujui persyaratan Mu Chen. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan cocok untuk Mu Chen jika dia melawan Mu Chen seorang diri, Master Hantu berpikir lama tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan 3 battle cell ditembakkan ke arah Mu Chen. Karena dia bukan tandingan Mu Chen dan tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menyetujui permintaan Mu Chen. Sue Lingzi,
Mengapa Anda menyeret saya ke dalam ini dan menempatkan saya di tempat seperti itu? Saya akan memastikan bahwa klan Anda membayar saya kembali atas kerugian saya. Hantu guru marah di dalam hatinya, karena dia merasa sakit dengan situasi di mana dia ditempatkan. Dia tidak berani melawan Mu Chen, jadi dia melampiaskan frustrasinya pada klan Dewa Darah dalam pikirannya. Tanpa perlindungan Sue Lingxi, klan Dewa Darah telah menjadi sasaran empuk kekuatan besar. Setelah Mu Chen menerima 3 segel pertempuran dari Tuan Hantu, dia tampak senang dan mengangguk. Tidak masalah bahwa orang-orang tahu tentang pasukan penakluk iblisnya, karena panennya bagus. Skram, Mu Chen berkata dengan kasar, sementara dia melambaikan tangannya ke Tuan Hantu. Dia muak pada guru hantu karena dia suka memanfaatkan orang-orang. Jika kekuatan besar tidak bersembunyi dalam kegelapan, Mu Chen akan mengejarnya keluar dari medan perang saat itu juga. Master hantu berbalik dan lari untuk hidupnya, karena dia takut Mu Chen akan berubah pikiran. Setelah Ghost Master pergi, Mu Chen melihat sekeliling dan berkata, jika ada yang mengincar Battle Cell saya, tunjukkan diri Anda sekarang. Ketika Mu Chen mengatakan ini, seluruh area terdiam. Meskipun kekuatan besar yang bersembunyi di kegelapan mendambakan segel pertempuran Mu Chen, mereka tidak berani bertindak gegabah setelah melihat betapa kejamnya dia dalam berurusan dengan Sue Lingxi. Akan lebih baik untuk tidak meremehkan orang yang begitu kejam. Ketika pikiran ini muncul di benak mereka, mereka berubah menjadi pita dan melesat ke segala arah. Mereka jelas telah menyerah untuk menyerang Mu Chen. Mu Chen mendengus ketika dia melihat bahwa mereka telah pergi. Jika dia adalah orang yang lebih lemah, mereka akan menyerangnya seperti serigala buas. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan kekejamannya untuk menakuti mereka. Setelah kekuatan besar pergi, Mu Chen menarik pasukan pembantai roh dan pasukan penundukan setan. Dia berubah menjadi Streamer dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Setelah dia jauh dari hamparan laut, Mu Chen mendarat di tempat di mana dia merasa tidak ada orang di sekitarnya. Dia meraih tangannya, menyebabkan Battle Cell muncul di dalamnya. Saat dia mengaktifkan segel pertempuran, perbendaharaan Kaisar Perang muncul di hadapannya. Dia bisa melihat banyak harta di layar, dan saat dia melambaikan tangannya, 4 Battle Cell menghilang ke udara tipis. Kemudian, seberkas cahaya ditembakkan dari Battle Cell dan menggantung di udara di depan Mu Chen. Itu adalah gulungan perunggu kuno, dan pancaran sinar terang meledak di atasnya, sementara 3 sosok menjulang di sekitarnya. Mu Chen sangat senang ketika dia melihat gulungan perunggu, karena ini adalah arai pertempuran 3 roh yang dia rindukan. Jika dia bisa mengolahnya, itu akan meningkatkan kekuatan Qi-nya menjadi Trinity. Saya akhirnya bisa menahannya. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan perunggu. Dia kemudian memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya, sementara sejumlah besar informasi masuk ke kepalanya. Dia menutup matanya dan memeriksa informasi. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dengan takjub. The Three Spirits Battle Array memang unik. Mu Chen memikirkan tentang arai. Meskipun itu bukan arai kelas tinggi, itu memiliki persyaratan yang ketat dan sangat misterius. Tidak heran jika tetua yang datang dengan arai pertempuran 3 roh mampu mengalahkan penguasa bumi lengkap dengan itu. Mu Chen menyimpan gulungan perunggu itu. Tidak sulit untuk menumbuhkan arai pertempuran 3 roh, kecuali fakta bahwa persyaratannya ketat. Ini berarti bahwa pembudidaya harus selaras dengan arai pertempuran 3 roh. Untungnya, Mu Chen tidak punya masalah dengan ini. Bagaimanapun, Qi menjadi trinitas dibentuk oleh pembudidaya, jadi dia harus sinkron dengannya juga. Diberikan beberapa waktu, Mu Chen akan dapat mengontrol arai pertempuran dengan presisi ahli. Mu Chen sangat gembira saat memikirkan ini. Dia tersenyum dan bergumam, karena aku telah mendapatkan arai pertempuran 3 roh, aku harus memilih satu-satunya posisi yang tersedia. Pada saat ini, satu-satunya hal yang akan menarik minat Mu Chen adalah satu-satunya posisi, anak benua. Penghapusan. Setelah pertarungan antara Mu Chen dan Sue Lingxi, Mu Chen menjadi cukup terkenal di Battlefield of the Earthly Sovereigns. Ini karena dia telah membunuh penguasa bumi atas. Semua orang di 1000 dunia besar tahu bahwa penguasa bumi memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Karena itu, mungkin saja untuk mengalahkan mereka, tetapi akan sangat sulit untuk membunuh mereka. 3 putra suci dari kuil perang kerajaan barat menjadi terkenal di benua kerajaan barat setelah mereka membunuh penguasa bumi atas. Namun, sekarang setelah penguasa bumi rendah telah memberikan hasil yang sama, itu benar-benar menyebabkan kegemparan.
Sekarang, mengenai aspek tertentu, kekuatan Mu Chen bahkan lebih menakjubkan dan lebih kuat dari tiga putra suci. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Mu Chen, termasuk mereka yang sebelumnya menyebutkan bahwa mereka ingin melawannya atas nama benua kerajaan barat. Bagaimanapun, Mu Chen tidak ragu untuk membunuh Sue Lingxi. Juga, karena dia adalah orang yang pendendam, akan konyol untuk memprovokasi dia. Mu Chen mengambil kesempatan ini dengan relatif tenang untuk menghabiskan waktu mempelajari arai pertempuran tiga roh. Dia dengan cepat berhasil menguasainya. Bagaimanapun, Battle Array tidak terlalu sulit untuk dikembangkan, di samping beberapa persyaratannya yang ketat. Setelah dia menguasai Three Spirits Battle Array, dia pergi ke medan perang lagi. Namun, kali ini, dia melakukan pendekatan ofensif. Setiap kali dia menemukan penguasa bumi atas, dia akan memusnahkan mereka dengan pasukan pembantai roh dan pasukan penundukan iblis. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak punya masalah bersaing bahkan dengan penguasa bumi atas peringkat tertinggi. Dia juga telah menggunakan energi spiritual kristal untuk menutup energi spiritual musuhnya secara diam-diam selama pertarungan, dan pada saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Mereka tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Bagi mereka yang mengaku kalah, Mu Chen tidak membunuh mereka seperti halnya Sue Lingxi. Alasan mengapa dia membunuh Sue Lingxi adalah karena dia adalah musuh bebuyutan Luo Li dan juga telah menggunakan banyak perangkat licik melawan Mu Chen. Karena Mu Chen tidak memiliki dendam terhadap penguasa bumi atas lainnya, dia tidak punya alasan untuk membunuh mereka. Selain itu, bahkan jika dia membunuh mereka, itu tidak masalah, karena dia tidak berbasis di benua kerajaan barat. Namun, pembunuhannya akan melibatkan klan Dewa Luo, karena penguasa bumi atas akan mengisolasi mereka dan menjadi musuh mereka. Mu Chen pasti tidak ingin itu terjadi. Jadi, dia hanya mengambil segel pertempuran dari penguasa bumi atas ketika mereka mengaku kalah, lalu biarkan mereka pergi. Nama Mu Chen menjadi lebih terkenal, jadi ketika penguasa bumi atas melihat bahwa semangat juangnya telah meningkat, mereka menjauh darinya. Bagaimanapun, Mu Chen adalah kuda hitam. Dengan demikian, di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns, hanya beberapa orang paling berpengaruh yang bisa menghadapinya. Ledakan. Pada saat itu, semangat juang yang agung berputar seperti lautan dan menutupi langit. Dimanapun semangat juang melewatinya, seluruh area akan bergetar. Seorang pria, yang berpakaian hijau, tampak pahit saat dia berdiri di samudera roh pertarungan. Dia tidak mengira dirinya begitu tidak beruntung. Sebelumnya pada hari itu, dia sangat ketakutan ketika dia bertemu dengan Master Pavilion Bintang, Liu Xingchen. Sekarang, setelah melarikan diri dari Liu Xingchen, dia bertemu dengan lawan terkenal ini. Semua orang di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns tahu tentang Mu Chen. Dia telah mengalahkan lebih dari 10 penguasa bumi atas dengan 2 pasukannya dan telah mencapai hasil yang mencengangkan. Meskipun pria berbaju hijau memiliki reputasi baik di benua kerajaan barat dan memiliki kekuatan besar, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Mu Chen. Pria berbaju hijau bisa merasakan fluktuasi berbahaya dari laut roh pertarungan. Fluktuasi itu bukan dari semangat juang, tapi memang kekuatan yang mengancam. Setelah dia gagal menerobos lautan roh pertarungan, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku mengaku kalah." The Fighting Spirit Ocean terbuka pada saat itu saat Mu Chen berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Pria berbaju hijau menggelengkan kepalanya dan segera melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 4 segel pertempuran terbang menuju Mu Chen. Mu Chen menangkap 4 battle seal dengan mudah dan menangkupkan tinjunya ke pria berbaju hijau. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah membiarkan saya menang. Kamu memang luar biasa, dan aku mengaku kalah. Saya menantikan untuk melihat pertarungan Anda dengan 3 putra suci dari kuil perang kerajaan barat, Liu Xingchen, Dewa Pedang Langya, dan Badao. Saya ingin melihat siapa yang paling kuat di antara Anda," pria berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen, jadi dia segera mengaku kalah. Karena itu, dia menghilang dari daerah itu. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihatnya menghilang. Jumlah orang di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns sekarang berkurang, dan mereka yang masih ada adalah krim dari hasil panen. 6 orang yang disebutkan oleh pria berbaju hijau adalah kandidat populer yang semuanya bersaing untuk posisi anak benua. Karena itu, bahkan Mu Chen pun waspada terhadap mereka. Lagi pula,
tidak akan mudah untuk bersaing dengan mereka dalam satu dan satu posisi. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia kemudian menenangkan dirinya. Saat dia melambaikan lengan bajunya, sebuah layar muncul di hadapannya. Daftar Battle Sales Rankings muncul di layar. Ling Zanzi dari kuil perang kerajaan barat menduduki peringkat nomor 1. Dia memiliki 30 segel pertempuran. Berikutnya dalam daftar adalah Liu Xingchen, yang memiliki 25 segel pertempuran. Jumlah segel pertempuran yang dimiliki oleh dua putra suci dari kuil perang kerajaan barat, pedang Dewa Langya, dan Badao Chumen, cukup dekat dengan yang terakhir. Mu Chen menduduki peringkat nomor 7, dan dia memiliki 18 segel pertempuran. Akan sangat sulit untuk mengejar mereka, kata Mu Chen pelan, sementara dia melihat ke layar dan melihat bahwa hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa untuk dia lawan. Segera, dia tahu bahwa dia harus berurusan dengan 6 dari mereka yang berada di peringkat di depannya. Itu pasti akan menjadi pertarungan sengit. Namun, Mu Chen tidak takut sedikit pun, karena dia dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa. Meskipun 6 dari mereka memiliki reputasi baik, tidak mungkin membuatnya mengaku kalah. Juga, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Setelah Mu Chen menampilkan Ki ke dalam Trinity, dia percaya bahwa, bahkan tanpa Battle Array dan Spiritual Array, dia bahkan akan mampu melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Saat Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pita yang melesat ke arahnya. Ternyata itu pria parubaya dengan rambut putih. Dia tampak halus dan lembut dan mengenakan jubah hitam dengan cetakan berbintang di atasnya. Ketika Mu Chen melihat pria ini, semangat juang di sekitarnya melesat. Pria parubaya ini adalah Master Pavilion Bintang, Liu Xingchen, yang menduduki peringkat nomor 2. Liu Xingchen menunduk untuk melihat lautan jiwa pertarungan Mu Chen yang agung dengan takjub, lalu tersenyum hangat padanya. Ketika Mu Chen memperhatikan sikap ramahnya, dia terkejut dan menarik sebagian dari semangat juangnya. Liu Xingchen tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Mu Chen, tetapi hanya menangkupkan tinjunya dan melihat ke kejauhan. Dia kemudian berubah menjadi pita dan melesat ke arah lain. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihatnya pergi. Mu Chen bingung dengan tindakan Liu Xingchen, tetapi dia segera merasakan fluktuasi lain dari langit. Pada saat itu, bayangan muncul di langit. Dalam sekejap, orang yang tampak biasa muncul di atasnya, membawa aura berbahaya bersamanya. Mu Chen menyipitkan matanya saat melihat orang itu. Itu adalah Ling Zanzi, putra suci pertama dari kuil perang kerajaan barat. Ling Zanzi hanya memandang Mu Chen, lalu menuju ke arah yang sama dengan Liu Xingchen. Ketika Mu Chen melihat ini, dia berubah menjadi serius. Ling Zanzi telah mengejar Liu Xingchen. Rupanya, pertarungan antara peringkat 1 dan peringkat 2 akan segera dimulai. Pertarungan memperebutkan anak benua telah sampai pada tahap akhir eliminasi. Namun, masih belum diketahui siapa yang akan tertawa terakhir. Apakah itu Ling Zanzi atau Liu Xingchen? Liu Xingchen. Mu Chen tenggelam dalam pikirannya setelah Liu Xingchen dan Ling Zanzi pergi. Dia tahu bahwa pertarungan sengit akan terjadi di antara keduanya, tetapi dia tidak berniat memanfaatkannya. Mereka berdua adalah orang-orang luar biasa, dan jika dia memanfaatkan pertarungan mereka, mereka mungkin akan melampiaskan amarah mereka padanya. Jadi, Mu Chen berbalik ke arah yang berbeda. Dia tahu bahwa setelah pertarungan, salah satu dari mereka akan diusir dari medan perang. Tidak peduli siapa yang menang, itu akan mempercepat kecepatan eliminasi untuk posisi anak benua. Tiba-tiba, Mu Chen berhenti terbang. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang hebat melesat ke langit dari belakangnya. Meskipun Mu Chen jauh darinya, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Dia juga bisa melihat lengkungan ruang angkasa terbentuk di langit. Dia tahu bahwa semua orang di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns telah merasakan fluktuasi yang mengerikan juga. Ling Zanzi dan Liu Xingchen memang kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tampak serius. Dari fluktuasi energi spiritual, Mu Chen dapat mengatakan bahwa mereka lebih kuat daripada penguasa bumi atas manapun yang pernah dia temui. Jika dia harus melawan kedua orang ini, dia tidak akan memiliki keuntungan atas mereka, bahkan jika dia memiliki pasukan pembantai roh dan pasukan penakluk iblis. Mu Chen berdiri di langit dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dari jauh. Dia bermaksud menunggu di sana untuk hasilnya,
karena dia ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara pasangan itu. Saat fluktuasi energi spiritual menjadi lebih kuat, langit di wilayah itu meredup, seolah-olah akan runtuh. Setelah sekitar 2 jam, Mu Chen merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang kejam mulai melemah. Apakah pertarungan sudah berakhir? Mu Chen sangat senang. Dia meraih tangannya dan Battle Cell muncul. Layar dengan Battle Cells Rankings muncul di hadapannya. Partai manapun yang menang, Battle Cell-nya akan meningkat. Tiba-tiba, Mu Chen tercengang. Jumlah segel pertempuran tetap stagnan untuk Ling Zanzi dan Liu Xingchen. Apakah mereka sudah seri? Mu Chen bertanya-tanya dengan keras. Ling Zanzi dan Liu Xingchen pasti datang untuk menggambar, atau mereka akan mengambil segel pertempuran pihak lain. Benua kerajaan barat memang dipenuhi dengan talenta. Mu Chen berseru. Dia terkejut karena Liu Xingchen bisa tetap tidak terluka saat berhadapan dengan Ling Zanzi. Bagaimanapun, Ling Zanzi adalah murid langsung, yang dipersiapkan oleh Kaisar Perang Kerajaan Barat. Dengan bimbingan penguasa surgawi dan sumber daya yang kaya dari kuil perang Kerajaan Barat, bahkan Mu Chen pun iri pada Ling Zanzi. Bagaimanapun, Mu Chen adalah seorang amatir, yang hanya bergantung pada dirinya sendiri selama ini. Mu Chen tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi melesat pergi. Orang-orang di medan perang telah menyusut jumlahnya, dan dia harus mencari mereka yang bersembunyi untuk mendapatkan segel pertempuran mereka. Namun, setelah berkeliling selama beberapa waktu, panennya masih belum banyak. Orang-orang ini pintar. Mereka pergi dengan cepat ketika mereka melihat lawan yang memiliki banyak battle cell di tangan mereka. Mu Chen memperhatikan bahwa semakin banyak master telah memilih untuk menukar segel pertempuran mereka dengan harta di perbendaharaan Kaisar Perang, lalu meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa. Rupanya, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperebutkan satu-satunya posisi. Jadi, mereka memilih untuk menukar harta dan pergi. Ini membuat lebih sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan segel pertempuran. Dia berhenti mencari-cari, karena dia tahu bahwa dia harus berhenti mencari pemain kecil. Agar dia muncul sebagai pemenang, dia harus menargetkan mereka yang berperingkat di atasnya. Mu Chen berdiri di langit di atas pegunungan dan menghela napas. Dia tampak bersemangat, karena dia telah memutuskan untuk menyempurnakan dirinya sendiri ke puncaknya. Setelah dia melakukan ini, dia akan menyerang orang-orang berpengaruh yang berada di peringkat teratas. Biarkan saya menyempurnakan diri saya dulu. Mu Chen turun ke gunung, dan saat dia akan memasukinya, dia tiba-tiba membeku. Dia memperhatikan fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas keluar dari dalam gunung. Dia menemukan fluktuasi energi spiritual familiar. Saat cahaya berkilauan di matanya, dia berubah menjadi pita, lalu melesat jauh ke dalam gunung. Sesampai di sana, dia melihat sesosok yang berjubah hitam dan duduk bersila di bawah pohon raksasa. Sosok itu berambut putih dan tampak halus. Dia adalah Liu Xingchen, Master Pavilion Bintang. Liu Xingchen tampak pucat, dan darah terus keluar dari tubuhnya. Karena berlumuran darah, dia tidak lagi memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Mu Chen kaget saat melihat dia terluka. Liu Xingchen pasti terluka parah oleh Ling Zanzi. Ketika Liu Xingchen memperhatikan Mu Chen, dia membuka matanya dan tersenyum kecut. Mu Chen menatap Liu Xingchen dan tersenyum kembali dengan canggung. Dia kemudian berkata, "Saya beruntung. Surga telah memberi saya kekayaan yang tak terduga." Petik 2. Liu Xingchen tersenyum saat mendengar ini. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Sebagai murid langsung Kaisar Perang Surga Barat, dia memang kuat. Saya pikir saya bisa bersaing dengannya, tapi saya melebih-lebihkan diri saya sendiri dan meremehkannya." Petik 2. Jadi, kamu kalah lebih awal, tapi kamu berhasil melarikan diri. Mu Chen akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah hasil imbang antara Liu Xingchen dan Ling Zanzi. Liu Xingchen terluka parah, tetapi dia berhasil melarikan diri. Jadi, Ling Zanzi tidak bisa mendapatkan segel pertempuran. Liu Xingchen tersenyum kecut dan mengangguk. Ling Zanzi itu kejam. Saya tidak akan bisa melaksanakan perjanjian yang saya buat dengan saudara Su dan saudara Chu. Petik 2. Perjanjian. Mu Chen kaget. Dua orang yang disebutkan Liu Xingchen pastilah Sumu, Dewa Pedang Langya, dan Ba Dao Chumen. Sudahkah mereka membentuk aliansi? Ini sebenarnya bukan perjanjian, tapi hanya kesepakatan. Kami bertiga setuju untuk tidak tunduk pada 3 putra suci dari kuil perang Kerajaan Barat.
Kami juga setuju untuk bergabung untuk bersaing dengan mereka di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns. Tapi, karena saya terluka parah oleh Ling Zanzi, saya harus mengecewakan mereka, kata Liu Xingchen. Mu Chen menyadari bahwa Liu Xingchen dan dua lainnya waspada terhadap tiga putra suci dari kuil perang kerajaan barat. Jadi, mereka memutuskan untuk bergabung untuk bersaing dengan mereka. Namun, karena Liu Xingchen terluka parah, dua lainnya akan kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan anak benua ketika ketiga putra suci berkumpul. Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Apakah Anda berpikir untuk menghentikan saya memanfaatkan Anda? Mu Chen menatap Liu Xingchen dan memaksakan senyum. Liu Xingchen terluka parah dan kehilangan banyak kekuatannya. Jika Mu Chen menyerangnya, dia akan dengan mudah mendapatkan segel pertempurannya. Ketika Liu Xingchen mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan berkata, sebaliknya, saya ingin memberikan Anda segel pertempuran saya, tetapi saya ingin tahu apakah Anda berani menerimanya. Mengapa? Mu Chen bertanya. Liu Xingchen tersenyum dan berkata, mengingat kondisi saya tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Pada saat saya pulih, pertempuran akan berakhir. Bahkan jika saya memiliki segel pertempuran, mereka tidak berguna bagi saya. Saya tinggal di sini karena saya tidak ingin Ling Zanzi memiliki segel pertempuran saya. Jika Anda punya nyali untuk mengambilnya, saya dengan senang hati memberikannya kepada Anda. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, bagaimanapun, Ling Zanzi adalah seekor harimau. Dia telah mengincar battle cell saya, dan siapapun yang berani meletakkan tangannya di atas mangsanya di Battlefield of the Upper Earthly Sovereign akan menempatkan dirinya melawannya. Setelah Anda memiliki segel pertempuran saya, Anda akan segera melampauinya dan menjadi nomor 1. Dia pasti akan mencarimu nanti. Petik 2. Apakah kamu masih berani mengambil battle cell ini, mengetahui bahwa Ling Zanzi akan mencarimu? Liu Xingchen tersenyum dan menatap langsung ke mata Mu Chen. Dia ingin melihat apakah Mu Chen akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, dia kaget melihat Mu Chen terlihat tenang. Setelah dia menyelesaikan pernyataannya, Mu Chen tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Saya datang ke Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns karena satu-satunya posisi. Bahkan tanpa segel pertempuranmu, aku akan mencarinya untuk melawannya. Petik 2. Liu Xingchen tercengang. Dia menatap Mu Chen dan berubah menjadi serius. Dia menyadari bahwa tidak ada tanda ketakutan dalam dirinya dan bahwa dia berbicara dengan percaya diri. Mu Chen sudah memiliki niat untuk melawan Ling Zanzi. Liu Xingchen pernah mendengar tentang Mu Chen, dan dengan hasilnya, dia seharusnya tidak menjadi orang yang konyol dan sombong. Dalam hal ini, dia pasti memiliki basis tertentu untuk menantang Ling Zanzi. Kupikir hanya aku yang bisa menghentikan Ling Zanzi di Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns ini. Sepertinya saya terlalu sombong, kata Liu Xingchen setelah sekian lama. Mu Chen hanya tersenyum dan bertanya, apa keputusanmu? Ketika Liu Xingchen mendengar ini, dia tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Saat beberapa battle cell terbang menuju Mu Chen, Liu Xingchen berkata sambil tersenyum, baiklah. Meskipun saya telah dikalahkan oleh Ling Zanzi, masih bagus jika saya dapat membuat masalah untuknya. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, Mu Chen, simpan segel pertempuran ini. Saya akan menunggu di luar medan perang untuk berita pertarungan Anda dengan Ling Zanzi. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Mu Chen melihat segel pertempuran dan menyimpannya di lengan bajunya. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke Liu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Liu, tolong tunggu kabar baik saya. Liu Xingchen mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya kemudian berubah menjadi ilusi dan dia menghilang. Setelah Liu Xingchen menghilang, layar yang menunjukkan segel pertempuran Mu Chen mencerminkan bahwa Mu Chen adalah orang nomor 1 di peringkat segel pertempuran. Nomor 1, Mu Chen, 43 segel pertempuran. Saat ini, seluruh medan perang menjadi gempar. Dewa Pedang Langya, Badao. Ketika Mu Chen naik ke atas, layar dengan battle cells rankings dari Upper Earthly Sovereign Battlefield juga muncul di White Jade Square. Penonton takjub saat melihat Mu Chen terdaftar sebagai yang pertama di peringkat, dan mereka semua mulai berbicara sekaligus. Ya ampun, apa yang sedang terjadi? Bagaimana Mu Chen naik ke peringkat pertama dari peringkat ke-7? Petik 2. Lihat, Liu Xingchen menghilang. Sepertinya Mu Chen mengambil segel pertempurannya. Petik 2. Cek. Sementara dua anjing berjuang untuk mendapatkan tulang, yang ketiga kabur dengan itu.
Mu Chen licik. Karena Liu Xingchen terluka parah oleh Ling Zanzi dan kekuatannya rendah, sepertinya Mu Chen mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Petik 2. Tapi, ini belum tentu menjadi kabar baik baginya. Tanpa ragu, Mu Chen akan membuat marah Ling Zanzi dengan aksinya. Jika demikian, Mu Chen mungkin akan segera menjadi sial berikutnya. Petik 2. Komentar dan bisikan kerumunan melonjak, dan hampir tidak ada yang menganggapnya sebagai berkah bagi Mu Chen untuk mencapai peringkat teratas. Ini karena mereka semua telah melihat kehebatan Ling Zanzi. Bahkan sosok yang tangguh seperti Liu Xingchen dikalahkan di tangannya. Meski Mu Chen adalah kuda hitam, namun dari segi ketenaran dan latar belakangnya, Ling Zanzi masih dianggap favorit untuk menyandang gelar juara. Luo Tianxian mengerutkan kening saat dia melihat peringkat. Awalnya, dia berpikir bahwa, dengan karakter Mu Chen, dia akan menunggu Liu Xingchen, Dewa Pedang Langya, dan Badao Chu Men sebelum dia berurusan dengan 3 anak suci. Secara khusus, dia berpikir bahwa Mu Chen akan menunggu mereka kelelahan sebelum dia menyerang. Tapi, peristiwa yang tidak terduga seperti itu telah mendorong Mu Chen ke peringkat teratas. Ini pasti akan menimbulkan kebencian dari Zhan Lingxi. Terlepas dari kenyataan bahwa Luo Tianxian yakin dengan kemampuan Mu Chen, dia sekarang merasa tidak nyaman setelah menyaksikan kekuatan Ling Zanzi yang mendominasi. Hehe, Mu Chen benar-benar menduduki peringkat teratas. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Kaisar Perang Kerajaan Barat melihat ke layar dan memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada Kaisar Api. Tapi, senyuman itu mengandung sindiran. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Kaisar Perang Kerajaan Barat dan Kaisar Api cukup berpengalaman. Mereka tahu bahwa Mu Chen dan Liu Xingchen sama sekali tidak bertempur. Mu Chen benar-benar mendapatkan segel pertempuran itu karena dia mengambil keuntungan dari Ling Zanzi. Tapi, terkadang memiliki keunggulan semacam ini hanya berarti masalah di medan perang khusus ini. Saat Kaisar Api merasakan sarkasme dalam kata-kata Kaisar Perang, dia tersenyum dan berkata, Mu Chen sedang mengamati satu-satunya jalan masuk itu. Secara alami, dia tidak akan menolak segel pertempuran gratis. Lagi pula, tidak semua orang punya nyali untuk mengambil keuntungan saat disajikan kepada mereka. Petik 2. Kaisar Perang Kerajaan Barat tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan dengan komentar sarkastiknya, saya harap dia mampu mempertahankan peringkat teratasnya. Di suatu tempat di wilayah Northwestern dari Battlefield of the Upper Earthly Sovereigns, seorang pria yang tampak biasa membuka layar. Dia melihat ke-40 lebih segel pertempuran yang berada di belakang nama Mu Chen dan sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia tertawa. Dia kemudian berkata, ini menarik. Aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan disingkirkan. Petik 2. Pada saat ini, Liu Xingchen sudah menghilang dari bagan peringkat sepenuhnya. Rupanya, dia telah terlempar dari medan perang. Saat dia memikirkan hal ini sedikit lebih keras, dia harus berasumsi bahwa usahanya telah dicegat oleh orang lain. Haha, ini sangat tidak terduga darimu. Tawa tiba-tiba datang dari samping saat 2 sosok cahaya bergegas ke arahnya dan berhenti di sampingnya. Mereka adalah 2 anak suci yang tersisa dari kuil perang kerajaan barat, Ling Jianzi dan Ling Longxi. Ling Zanzi memandang mereka berdua dan tersenyum, lalu berkata, saya mendengar bahwa Liu Xingchen, Chu Men, dan Su Mu memiliki perjanjian. Mereka bergabung hanya untuk mengalahkan kita semua. Aku sudah merawat Liu Xingchen, jadi kalian semua hanya perlu menjaga 2 lainnya. Petik 2. Ling Zanzi sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal ini. Aku ingin bertemu Dewa Pedang Langya. Aku akan mematahkan pedangnya, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan gelar yang sama. Petik 2. Ling Longxi yang kekar juga menyeringai, menunjukkan semua giginya. Saya juga ingin melihat seperti apa Badao. Ling Zanzi tersenyum tipis dan berkata, pertempuran sekarang akan segera berakhir. Saya menyarankan agar kita merawat kentang goreng kecil itu dulu, lalu menangani 3 sisanya. Pada akhirnya, kami akan memutuskan siapa pemenang di antara kami. Petik 2. Ling Jianzi dan Ling Longxi mengindahkan kata-katanya dan menganggukkan kepala. Meskipun mereka adalah rival, mereka setuju bahwa mereka harus mengusir orang-orang lainnya dari medan perang. Kalau tidak, mereka harus menghadapi amukan Kaisar Perang jika satu-satunya tempat masuk diambil oleh orang luar. Ling Jianzi dan Ling Longxi bertindak cepat. Setelah keputusan dibuat, mereka segera melesat dan menghilang ke langit. Ling Zanzi memperhatikan mereka saat mereka pergi. Dia kemudian melihat ke layar lagi.
Melihat nama Mu Chen, yang menduduki puncak tangga lagu, dia tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal di sana lebih lama. Tapi, setelah saya menghabiskan kentang goreng kecil itu, saya akan menendang Anda turun dari tempat itu secara pribadi. Petik 2. Kemudian, saat dia mengayunkan lengan bajunya, layarnya menghilang. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang. Aku yang pertama, Mu Chen bergumam. Sementara semua orang menimbulkan keributan di luar medan perang, membahas perubahan peringkat, Mu Chen merasa lucu saat dia mengangkat bahu. Dia membayangkan bahwa semua orang mungkin hanya berpikir bahwa dia telah mencapai peringkat ini hanya karena keberuntungan. Tapi, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang apa yang mereka pikirkan. Bagaimanapun, apakah ini tentang keberuntungan atau kekuatan sebenarnya, kebenaran akan terungkap di akhir pertempuran. Sekarang, saya tidak harus berjuang untuk Battle Seal lagi. Saya hanya perlu menunggu sampai pertandingan final. Memikirkan hal ini, Mu Chen merasa lega. Dia bergerak dan muncul di puncak gunung, lalu duduk bersila di atasnya. Dia duduk di sana dengan ekspresi yang sangat tenang. Bagaimanapun, dia tidak perlu lagi mengejar Battle Seal, karena dia tahu bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk pertandingan final. Mu Chen sedikit menutup matanya dan memfokuskan pikirannya saat dia terus mempelajari arai pertempuran tiga roh yang dia dapatkan. Tapi, kultivasinya yang damai tidak bertahan lama, karena Mu Chen merasakan dua fluktuasi spiritual mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan, di mana berkas cahaya melintas di atas langit. Segera setelah ini, dua sosok muncul dan digantung di depannya di udara. Salah satunya mengenakan jubah hijau dan memiliki pedang besi berkarat di punggungnya. Dia melepaskan pedang yang tajam dan ekstrim dari kepala hingga jari kakinya. Matanya tajam saat mereka menatap Mu Chen. Orang lain bertubuh kekar dan berambut panjang. Dia tampak sombong dan kasar, dan dia memancarkan aura dominan yang langsung menarik perhatian orang. Dewa Pedang Langya, Sumu, dan Ba Dao Cumen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok itu. Dia tersenyum seolah tidak terkejut melihat mereka. Kaulah yang mengambil keuntungan dan merebut segel pertempuran saudara Liu. Ba Dao Cumen berkata kepada Mu Chen dengan suara rendah, sambil menatapnya dengan mata tajam. Itu kebetulan, kata Mu Chen sambil tersenyum. Cumen sedikit marah dengan ini, dan dia berkata, saudara Liu sedang menunggu kami. Jadi, selama kami mendapatkannya tepat waktu, kami bisa membantunya pulih. Hanya dengan begitu kita bisa melawan tiga anak suci dari kuil perang kerajaan barat. Jadi, lihat apa yang telah Anda lakukan. Anda mengambil keuntungan dari orang yang terluka dan membuatnya dikeluarkan dari medan perang. Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening saat mendengar itu. Setiap orang adalah musuh di medan perang ini. Karena itu, mengapa saya harus melepaskan Liu Xingchen? Apa hubungan perjanjianmu denganku? Petik 2. Mata Sumu berkedip saat mendengar itu. Sepertinya saudara Liu memberitahumu segalanya. Mu Chen memandang mereka dan berkata, setelah pertarungan dengan Ling Zanzi, Liu Xingchen terluka parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersaing dengan Ling Zanzi, jadi dia memberikan segel pertempuran itu kepadaku. Tapi, saya pikir dia tidak baik, karena yang dia inginkan hanyalah saya berduel dengan Ling Zanzi. Petik 2. Kamu membual tanpa malu-malu. Ba Dao Cumen rupanya adalah orang yang kasar, wajahnya cemberut saat berbicara. Seberapa arogan kamu untuk berbicara seperti kamu akan berduel dengan Ling Zanzi? Ini tidak masuk akal, karena bahkan Liu Xingchen dihancurkan di tangan Ling Zanzi. Mu Chen, yang berdiri di hadapannya, hanyalah seseorang dengan kekuatan penguasa bumi yang lebih rendah. Tampaknya dia cukup penuh dengan dirinya sendiri, yang membuat ini semua tampak seperti lelucon. Anda tidak berhak untuk mengatakan hal seperti itu, Mu Chen tertawa dan berkata. Kamu, Cumen sangat marah dengan kata-katanya. Sumu, yang berdiri di sampingnya, menghentikannya melakukan sesuatu yang gegabah. Dia memandang Mu Chen dan berkata dengan suara tenang, saudaramu, kami tidak peduli apakah saudara Liu menyerahkan segel pertempuran kepada Anda atau tidak. Tapi, saya ingin memperjelas bahwa kami akan merebutnya kembali jika Anda berniat menukarnya dengan harta dan mundur dari pertempuran ini. Petik 2. Tujuan saya hanya untuk mendapatkan entry eksklusif itu, kata Mu Chen dengan tenang. Mendengar jawaban Mu Chen, Sumu tampak menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, jika demikian,
apakah saudaramu tahu bagaimana situasi saat ini? 3 anak suci adalah yang luar biasa. Mereka akan menjadi 3 orang terakhir yang bertahan jika tidak ada hal gila yang terjadi. Saudaraku, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka semua sendirian dan mengklaim entry itu? Petik 2. Mata Mu Chen sedikit berkedip saat dia bertanya. Apa yang kamu coba katakan? Sumu tersenyum, saya hanya ingin saudaramu menggantikan saudara Liu. Jika kita bergabung, kita akan bisa melawan ketiga anak suci. Jika tidak, kami tidak akan bisa mendekati tempat masuk eksklusif itu. Petik 2. Tentu, Mu Chen membuat keputusan cepat dan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia memang membutuhkan beberapa pembantu untuk menghentikan 2 anak suci lainnya. Jika tidak, meskipun dia memiliki ki ke dalam Tritunggal, dia tidak akan bisa menangani semuanya sendirian. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Sumu sama sekali tidak terkejut. Selama Mu Chen ingin mendapatkan tempat masuk itu, dia tentu perlu mencari pembantu. Ternyata, hanya dia dan Chu Men yang memenuhi syarat untuk mengisi peran tersebut di medan perang ini. Sumu segera tersenyum. Karena saudaramu setuju, itu akan menjadi tindakan terbaik. Tapi, kita perlu memverifikasi satu hal dulu. Apa itu? Mu Chen mendongak. Sumu tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk meraih pedang besinya yang berkarat perlahan. Saat dia melakukannya, aura pedang yang menakutkan menyembur ke langit, mendatangkan malapetaka antara surga dan bumi. Pertama-tama kami harus memverifikasi bahwa Anda memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami, katanya. Duel, Weng Weng. Ketika Sumu meraih pedang besi berkarat itu, aura pedang yang menakutkan segera meledak, mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Sebagian dari ruang itu terpotong oleh aura pedang yang mengintimidasi, memperlihatkan jejak celah. Matanya berkedip dengan pancaran tajam saat dia memelototi Mu Chen. Sikap lembut sebelumnya menghilang seluruhnya. Seperti kata pepatah China, bersikaplah sopan sebelum menggunakan kekerasan. Kesopanan telah berakhir, dan sekarang saatnya untuk menguji kekuatan Mu Chen. Jika mereka menyadari bahwa yang terakhir tidak memenuhi syarat untuk membentuk aliansi dengan mereka, mereka akan segera menyerang dan mengambil kembali segel pertempuran dari Mu Chen. Kesetaraan kedua belah pihak didasarkan pada kemampuan yang memadai. Dengan demikian, jika seseorang menginginkan perlakuan yang adil, mereka harus menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Mu Chen cukup jelas dalam hal ini, jadi dia tidak menunjukkan ketidaksenangan. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada lembut dan menenangkan, silakan, saudara Su. Melihat ekspresi tak kenal takut di wajah Mu Chen, Sumu juga menganggukkan kepalanya sedikit. Dia telah mendengar tentang ketenaran Mu Chen baru-baru ini, jadi dia tahu bahwa dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Namun, musuh mereka adalah 3 anak suci, yang kekuatan dominasinya dikenal di seluruh benua kerajaan barat. Karena itu, mereka perlu memverifikasi apakah Mu Chen siap untuk itu. Jika tidak, dia akan menjadi mata rantai terlemah, menyebabkan rencana mereka gagal ketika waktu genting tiba. Dalam hal ini, mereka berpikir bahwa mereka lebih suka mendapatkan kembali segel pertempuran Liu Xingchen dengan imbalan harta, kemudian mundur dari medan perang lebih awal. Saat Sumu memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, tetapi mencabut pedang besinya yang berkarat. Weng, saat dia memegang pedang besinya, langit di depannya naik dan beriak seperti permukaan air jernih yang pecah. Sinar pedang meledak, dan aura pedang menyapu langit. Tanpa akhir ketajamannya, ia menebas keras gunung tempat Mu Chen berada. Bantalan pedang yang anggun sepertinya mampu menghilangkan semua rintangan di jalurnya. Bahkan penguasa bumi atas harus menghindari serangan langsungnya. Bagaimanapun, Sumu tanpa ampun dengan serangannya. Pedang Dewa Lang ya benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan Mu Chen menyanyikan pujiannya secara diam-diam, sambil melihat aura pedang. Dia kemudian mengayunkan jubahnya, dan semangat juang yang kejam menyerbu ke arah langit dari bawah gunung. Itu kemudian mengubah dirinya menjadi roh pertarungan kura-kura hitam. Dengan jeritan, roh pertarungan yang diblokir bergerak di depannya untuk memblokirnya. Sua, sinar pedang membelah tubuh Black Tortoise Fighting Spirit. Saat berikutnya, Fighting Spirit mengeluarkan raungan keras, lalu melonjak untuk memblokir serangan itu. Saat berikutnya, Fighting Spirit yang kejam terkoyak oleh sinar pedang yang tajam dan mendominasi. Sebuah celah muncul di Black Tortoise Fighting Spirit, karena hampir terbelah dua oleh pukulan itu.
Sumu telah menerobos pertahanan jiwa pertarungan kura-kura hitam hanya dengan satu pukulan. Setelah melakukannya, sinar pedang diredupkan secara signifikan, tetapi kecepatannya tetap utuh. Sinar pedang terus menyerbu ke arah Mu Chen, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai mengeluarkan darah. Sinar pedang semakin dekat dengan Mu Chen. Sama seperti itu masuk dalam radius 100 kaki dari Mu Chen, arai spiritual muncul di sekitar Mu Chen dan 9 naga energi spiritual besar melonjak ke langit. Nafas naga yang keras yang mereka hembuskan bertabrakan dengan sinar pedang. Memukul, sinar pedang meledakkan setiap aliran nafas naga, sementara pancaran terus berkedip, akhirnya menembus arai peri pemakan naga 9. Itu kemudian muncul di depan Mu Chen, menunjuk langsung ke dahinya. Ini hebat, melihat bahwa bahkan Black Tortoise Fighting Spirit dan 9 naga Devouring Fairy Array tidak bisa memblokir serangan tunggal dari Sumu, Mu Chen menyanyikan pujiannya. Segera, sinar seperti kristal melonjak di matanya. Sua, sinar pedang menutup pada saat itu. Tapi tepat ketika hendak disodorkan ke dahi Mu Chen, sinar seperti kristal ditembakkan, lalu berubah menjadi pagoda kristal indah seukuran telapak tangan. Sinar pedang dan pagoda kristal bertabrakan sekali lagi. Sial, suara yang jernih dan tajam bergema di langit, sementara gunung tempat Mu Chen duduk dipecah menjadi banyak pecahan batu yang bergulir. Cahaya kristal menjulang di atas sinar pedang berlapis-lapis. Setelah itu, sinar pedang bergetar dan secara bertahap berubah menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Saat sinar pedang menghilang, pagoda kristal terbang kembali ke dahi Mu Chen saat dia duduk bersila di udara. Saat dia mengayunkan jubahnya, arai spiritual menghilang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Sumu. Pedang Dewa Langya memang sesuai dengan namanya. Serangan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sumu adalah yang teratas di antara penguasa bumi atas, karena susunan spiritual dan pengaturan pertempurannya tidak dapat menghentikan aura pedang yang menakutkan. Pedangnya tidak sesederhana yang terlihat. Mu Chen melihat pedang besi berkarat di tangan Dewa Pedang Langya. Pedang itu mungkin tidak terlihat mengesankan, tapi berdasarkan spekulasinya, itu bisa jadi adalah secret object kelas menengah yang mirip dengan menara supresi berbintang Mandela. Sumu menatap Mu Chen, yang tidak terluka sama sekali. Matanya menyipit saat dia bertukar pandang dengan Cumen. Keduanya bisa melihat Solenes di mata masing-masing. Meskipun itu bukan serangan Sumu yang paling hebat sekarang, Sumu tidak mengampuni apapun untuknya. Namun, Mu Chen berhasil memblokirnya. Yang terpenting, Mu Chen rupanya telah mencadangkan kekuatannya. Lebih tepatnya, Sumu tidak berhasil memaksa Mu Chen untuk mengungkapkan kartu trufnya yang tersembunyi. Oleh karena itu, apa yang dilihat Sumu dan Cumen adalah sarana dan keterampilan yang sama yang ditampilkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak emosi campuran melonjak di hati Sumu dan Cumen, yang menganggap Mu Chen hanya sebagai penguasa bumi yang lebih rendah. Apakah saya memenuhi syarat sekarang? Mu Chen memandang kedua orang itu, berdiri, dan tersenyum. Sumu mengangguk sambil tersenyum juga. Adapun Cumen, dia kurang gelisah dari sebelumnya. Rupanya, Mu Chen telah membuat mereka terkesan dengan kekuatannya sendiri. Tidak heran Mu Chen tidak bisa dihentikan baru-baru ini. Kami sekarang tahu bahwa rumor itu benar setelah menyaksikannya sendiri, kata Sumu, sementara dia dan Cumen mendekati Mu Chen dan memberinya senyuman hangat. Mu Chen juga tersenyum, sementara mereka semua membuat beberapa komentar sopan sebelum Mu Chen mengubah topik pembicaraan. Aku ingin tahu apa rencananya mulai sekarang. Rencana yang dia sebutkan jelas mengacu pada strategi untuk menangani 3 anak suci dari kuil perang kerajaan barat. Cumen memandang Sumu dan berkata, menurut spekulasi kami, ketiga anak suci seharusnya memusnahkan orang-orang lain di medan perang sekarang. Medan perang akan segera dibersihkan, kecuali kita bertiga. Petik 2. Mereka ingin duel terakhir. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Rupanya, ketiga anak suci ingin menyingkirkan orang-orang itu untuk menghindari mereka bertunas di saat yang genting. Apa braket duelnya? Mu Chen bertanya. Cumen menggaruk kepalanya dan berkata, menurut perjanjian awal dengan saudara Liu, saya harus melawan Ling Longzi. Tubuh fisiknya kuat, dan keterampilannya mirip dengan gaya saya yang keras dan kasar. Akan menyenangkan bagiku untuk pergi langsung dengannya. Petik 2. Dia kemudian berkata, adapun Bro Tersu, dia akan melawan Ling Jianxi. Keduanya adalah orang paling luar biasa yang berlatih pedang di antara penguasa bumi atas di benua kerajaan barat.
Karena itu, mereka mungkin ingin menyelesaikan skor lama mereka kali ini. Petik 2. Pada saat itu, Chumen dan Sumu tampak sedikit malu pada Mu Chen. Ini karena lawan yang paling sulit, Ling Zanzi, harus ditangani oleh Mu Chen. Jika kakakmu merasa tidak nyaman, aku bisa menangani Ling Zanzi, kata Sumu. Dia secara alami tahu betapa dominannya Ling Zanzi. Bahkan orang terkuat di antara mereka, yaitu Liu Xingchen, dikalahkan olehnya. Karenanya, bahkan Sumu pun tidak akan bisa menang. Tapi, jika dia bisa mengulur waktu dan menunggu Mu Chen dan Chumen memenangkan pertandingan mereka, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Mu Chen memikirkannya, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih, Saudara Su, tetapi karena saya mengambil segel pertempuran dari Saudara Liu, saya harus menjadi orang yang akan menerimanya. Selain itu, saat saya memanfaatkannya, saya khawatir dia tidak akan melepaskan saya dengan mudah. Petik 2. Mu Chen menolak sikap baik hati Sumu. Tentu saja, dia tidak terlalu mempercayai yang terakhir. Bagaimanapun, jika Sumu dieliminasi dengan cepat oleh Ling Zanzi dalam duel 3 lawan 3 ini, itu akan melumpuhkan keseluruhan gameplay. Mu Chen tidak ingin melihat ini terjadi. Dia lebih suka menghadapi Ling Zanzi secara langsung. Bagaimanapun, dia tidak takut seperti Sumu dan Chumen. Bahkan, dia sangat menantikan pertarungan dengan Ling Zanzi. Mu Chen tahu betul bahwa Ling Zanzi adalah rekan pelatihan yang baik yang dapat menguji batas kemampuannya. Sumu dan Chumen sedikit tertegun oleh senyum tenang dan santai di wajah Mu Chen. Mereka telah memperhatikan bahwa Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut memikirkan pertempuran melawan Ling Zanzi. Mungkin, dia benar-benar bisa berurusan dengan Ling Zanzi. Keduanya tampaknya dipengaruhi oleh Mu Chen, dan mereka segera jauh lebih santai. Merasa sedikit berharap, Sumu berkata, sekarang, kita hanya perlu menunggu pertarungan terakhir. Mu Chen tersenyum kepada Sumu dan Chumen sebelum dia mendarat di hutan lebat. Dia kemudian duduk di atas pohon tua, terlihat tenang. Sumen dan Chumen juga duduk di 2 gunung di samping. Mereka melihat ke kejauhan, sementara energi spiritual terus beredar di sekitar mereka, menunjukkan emosi kompleks mereka yang berputar-putar tanpa henti. Matahari dan bulan mulai bertukar tempat di langit, menandai bahwa hari itu akan segera berakhir. Meskipun mereka duduk dengan tenang, ketiganya samar-samar bisa merasakan kekosongan yang tumbuh di ruang ini. Suasana mendidih telah mereda, karena tampaknya, medan perang telah dibersihkan. Matahari yang hangat menggantung di langit, sementara sinar matahari memenuhi ketiganya. Mereka bertiga tiba-tiba membuka mata, dan saat mereka melihat ke arah barat, ruang itu tiba-tiba bergetar dan awan mulai berputar-putar. Pada titik ini, 3 pita melintas di langit seperti komet. Pita akhirnya berubah menjadi 3 sosok, yang berdiri sekitar 1000 kaki jauhnya dari Mu Chen dan yang lainnya. Melihat ketiga sosok itu, Mu Chen, Sumen, dan Ba Dao perlahan mempersiapkan diri untuk konfrontasi dari jauh. Saat ini, langit tampak semakin gelap perlahan.